kemudian free floatnya kan berarti ada potensi turun gitu ya. Akhirnya kalau dibulatkan itu menjadi lebih rendah lagi. Kemudian untuk yang Indofood, INDF welcome back to my channel, Susi Setiawati Talks. Kita jumpa lagi nih. Untuk di weekend ini, aku mau bahas yang lagi rame. Ini hari ini aku ditemenin sama kucing aku yang lagi mager ya. Nah, untuk hari ini, di segmen hari ini, aku mau bahas indeks MSCI. Kenapa sih MSCI ini sangat berpengaruh terhadap pasar saham gitu ya, pasar saham global, terutama juga di Indonesia juga. Dan apa sih MSCI? Mungkin teman-teman banyak yang sebagian belum tahu. Terus kemudian fungsinya apa, tujuannya apa, dan kenapa sangat berpengaruh besar gitu ya terhadap pasar keuangan, terutama pasar saham kita juga. Nah, untuk hari ini kita membahas MSCI. Terus kemarin kalau teman-teman perhatikan pada hari Senin tanggal 27 Oktober kan ISG tuh sempat anjlok dalam ya 3% lebih kalau nggak salah 3,7%. Itu gara-gara di mana MSCI tengah mengkaji ulang aturan free float gitu ya, yang akhirnya mendorong pasar saham ambruk gitu ya. Dan saat itu mungkin melihat porto teman-teman, aduh, peringis gitu ya. Nah, mungkin kita akan bahas sebelum membahas lebih lanjut, kita kenalan dulu MSCI itu apa sih? Yuk kita kenalan apa sih itu MSCI. Nah, jadi MSCI itu adalah Morgan Stanley Capital International. Ia adalah perusahaan indeks dan data pasar modal yang paling banyak dipakai manajer investasi institusi global. Nah, peran utamanya adalah membuat indeks pasar saham yang dipakai sebagai benchmark atau patokan kinerja portofolio dan juga menyediakan data ESG, risk model, faktor, dan juga analytics. Nah, di mana dana institusi global ini kayak ETF raksasa, sovereign wealth fund, atau pension fund itu alokasinya biasanya portofolionya itu ngikutin indeks MSCI gitu ya. Contoh misalkan MSCI lagi nambahin saham A gitu ya ke pasar Indonesia gitu, ujung-ujungnya biasanya dana global yang passively tracking index akhirnya biasanya ngikutin tuh beli saham, akhirnya harga sahamnya naik, likuiditasnya juga naik gitu ya. Nah, makanya MSCI itu biasanya menjadi pembuat indeks saham global yang menjadi patokan utama dunia untuk mengukur kinerja pasar dan untuk alokasi dana institusi. Nah, itu tadi untuk MSCI. Nah, kemudian kita mungkin sedikit nge-review gitu ya waktu pada perdagangan 27 Oktober 2025 kemarin, di mana ISG kita sempat anjlok di hampir 4% ya, 3,7%. Itu ke level 7.900-an ya kemarin ya. Akhirnya waktu sesi 2-nya closing di atas 7.900 di 8.100. Nah, kalau kita lihat di mana ISG waktu itu kan lagi bullish, tiba-tiba ambles ya hampir 4%, itu gara-gara MSCI mengumumkan akan melakukan penyesuaian untuk free float, perhitungan free float di pasar saham Indonesia. Nah, kalau kita lihat kemarin tujuannya itu untuk apa sih gitu? Kenapa dia tiba-tiba ingin mengkaji ulang gitu ya untuk aturan free float? Ya pastinya untuk menyempurnakan akurasi data kepemilikan ya, dan juga menghindari namanya distorsi dalam komposisi indeks gitu ya. Kemudian kalau kita lihat untuk periode konsultasi publiknya itu sampai 31 Desember 2025, nanti baru pengumumannya hasilnya paling lambat 30 Januari 2026. Ini bisa tanda-tanda apakah awal tahun market akan kembali bergejolak gitu ya. Nah, untuk waktu penerapannya, jadi untuk saham dalam MSCI Indonesia Investable Market Index itu saat review Mei 2026, dan juga untuk di luar IMI atau tadi MSCI Indonesia Investable Market Index itu bisa diterapkan lebih awal ya untuk menjaga namanya reverse turnover. Nah, kemudian pendekatan MSCI itu ada dua gitu ya. Pendekatannya itu yang pertama berdasarkan pengungkapan publik yaitu plus data KSEI, sama berbasis data KSEI saja. Nah, untuk yang berdasarkan pengungkapan publik plus data KSEI itu biasanya sumber datanya ada laporan tahunan, kemudian pengajuan resmi, siaran pers, dan juga dari KSEI. Nah, untuk perlakuan terhadap saham non-free float-nya itu saham scrip dan saham yang memang dimiliki korporasi sama kategori dianggap non-free float. Nah, jadi kalau aturan baru ini kemungkinan
saham yang dipegang di luar pengendali gitu ya, misalkan ada perusahaan A, perusahaan B yang punya saham itu juga, itu nanti akan dihitung non free float. Jadi yang free floatnya aja itu hanya publik aja kemungkinan besar. Kemudian kalau yang berbasis data kese itu ya memang dari data kese saja, dan memang itu nanti berupaya subscribe sama saham korporasi yang dianggap non free float. Jadi memang lebih sederhana. Nah, untuk penerapan akhirnya nanti MSCI akan membeli angka free float yang lebih rendah ya. Jadi lebih konservatif dari kedua pendekatan tersebut. Nah, contohnya ya, mungkin kita bisa melihat dari data Barito Pacific atau Brand. Nah, kalau kita lihat Brand itu terakhir kepemilikannya itu sama Barito Pacific itu 64,6%, itu non free float ya, itu pengendali langsung. Kemudian ada anak usahanya yang megang namanya Green Era Energy, itu megang 21,9%, nah itu nanti juga jadi non free float. Kemudian Prajogo Pangestu 0,103% itu non free float juga. Saham Treasury itu juga memang tidak diperdagangkan jadi non free float. Jadi yang free float itu hanya masyarakat di 13,3%. Nah, untuk perubahan pembulatan free float-nya per Mei 2026 itu dibagi 3, high, kemudian low, sama very low float. Kemudian untuk yang high itu lebih dari 25%, itu kelipatannya 2,5% terdekat. Untuk low-nya 5 hingga 25%, kelipatannya 0,5% terdekat. Untuk very low float-nya itu kurang dari 5%, kelipatan 0,5% terdekat. Nah, untuk aturan pembulatannya maksudnya gimana nih? Ini aku jelasin ya, untuk yang high float yang tadi yang lebih dari 25% itu kan kelipatannya kan 2,5% ya. Jadi misalkan dia 33,2% itu menjadi 32,5%, atau 38,8% itu menjadi 40%. Jadi memang dia dibulatkan gitu ya. Kemudian kalau yang untuk low floatnya sendiri kelipatan 0,5%, misalkan 13,3% itu jadinya 13,5%. Kemudian yang 21,9% itu menjadi 22%. Untuk yang very low-nya itu kalau dibulatkan kelipatan 0,5%, itu misalkan 3,2% itu jadi 3%. Jadi dia lebih ke bawah. 4,7% jadi 4,5%. Jadi dia lebih ke bawah juga. Jadi kalau kita lihat pembulatannya itu memang tergantung dari kelipatannya, dan juga memang rentang dari free float-nya di range berapa persen. Nah, kemudian kalau kita lihat dampaknya apa sih buat pasar saham gitu ya dengan aturan free float nantinya gitu ya, otomatis berarti free float-nya ini bisa jauh lebih turun gitu ya. Nah, penurunan nilai free float ini tentu saja kalau kita ketahui kan karena saham-saham Indonesia itu kebanyakan sebagian itu milik korporasi gitu pengendali. Jadi angka free float-nya bisa berkurang. Kemudian penurunan bobot indeks Indonesia di MSCI. Nah, kalau nilai free float-nya ini lebih kecil gitu ya, porsi Indonesia dalam indeks MSCI juga bisa turun. Kemudian potensi ya, harus modal keluar asing pasti ya, asing pasti bisa kabur. Kalau dimana kalau kita ketahui MSCI ini mengurangi posisinya pasar di Indonesia, tentu saja ya ini nggak menjadi daya tarik untuk investor asing. Nah, tentu saja hal ini juga beresiko juga dengan free float yang diturunkan, beberapa saham bisa didepak gitu ya dari MSCI. Akhirnya ya nggak menarik lagi di mata investor. Nah, kemarin dari data MSCI itu ada 4 yang paling berpotensi untuk keluar dari MSCI. Ada Cuan, ICBP, Kalbe Farma, KLBF, dan juga INDF atau Indefood sukses makmur. Nah, untuk penjelasannya kenapa MSCI ini memproyeksikan ada 4 emiten ini yang keluar. Yang pertama kalau Cuan, mayoritasnya kan dipegang sama pengendali gitu ya, publiknya cuma 15,89%. Jadi kalau hitungan MSCI dia hitung lebih ketat, free floatnya kurang dari 10% itu terlalu kecil di dalam indeks. Kemudian untuk ICBP juga sama, dominan dikuasai oleh grupnya, publiknya itu hanya 19,47%. Karena kepemilikan si korporasinya ini cukup besar gitu ya, maka dianggap non free float, akhirnya free floatnya turun ya otomatis bisa potensi didepak dari MSCI. Kemudian kalau B Pharma juga sama, sebagai dipegang sama dominan korporasinya juga, grupnya juga, itu free float-nya hanya 38% gitu ya. Jadi tentu saja sebagai pemilikan tadi ya, si korporasi ini dianggap non free float, jadi akhirnya ya memang kemudian free float-nya kan berarti ada potensi turun gitu ya. Akhirnya kalau dibulatkan itu menjadi lebih rendah lagi. Kemudian untuk yang Indofood, INDF, oh mohon maaf ini. Oh, memang kucing saya memang agak ini ya, nggak suka dia kalau bahas MSCI.
lagi nyangkut kayak dia di INDF, udah untuk INDF gitu ya. INDF ini kan dipegang sama grup Salim, paling gede itu kan First Pacific Investment Management 50,07%. Emang dia nggak bisa lihat orang senang gitu ya. Publiknya 49,58%. Kayaknya dia nggak senang juga deh. MSCI itu mengubah aturan free float ya. Nah, karena dipegang sebagian sama grup gitu ya, akhirnya dianggap non free float. Jadi ya free floatnya ada bobotnya ya bisa turun, akhirnya bisa tergeser sama yang. Nah, logikanya gimana? Jadi kita pakai logika sederhana aja ya. Kalau free floatnya itu dihitung lebih ketat, berarti kan angka free floatnya turun. Nah, kalau ketika angka free floatnya turun, berarti itu market cap-nya akan menyesuaikan, jadi berpotensi turun juga. Akhirnya bobot saham di MSCI bisa jadi lebih kecil. Nah, kalau bobotnya terlalu kecil, maka ya dia nggak bisa memenuhi syarat masuk MSCI. Akhirnya ya dikeluarkan gitu ya. Nah, kemarin kita udah rebalancing itu di 7 Agustus ya, efektifnya di 27 Agustus. Nah, nanti di tanggal 5 November yang terbaru rebalancing di kuartal 4, efektifnya baru di 25 November 2025. Nah, rebalancing yang kemarin itu kalau kita lihat untuk ada dua ya, dia MSCI Global Standard Index sama Small Caps Index. Yang penambahannya untuk Global Standard Index itu ada DXY sama cuan. Nah, ini potensi cuan mau mungkin didepak nantinya. Ya, let's see. Kemudian yang dihapus itu ADRO, tapi sebenarnya ADRO bukan dihapus, tapi pindah lebih ke Small Caps Index. Ya, ada ADRO, ada ADI, Kepik, PTRO, Ratu, APG, yang dihapus itu MBMA dan juga PNLF. Nah, jadi kalau kita lihat dengan peraturan free float yang kemudian akan diturunkan, ini kan menurunkan bobot, sehingga ini bisa memicu arus deras asing keluar, akhirnya pasar saham kita menjadi kurang menarik di mata investor ya. Inilah PR-nya nanti kalau misalkan sudah diterapkan paling lambat di Januari gitu ya. Menurut saya ini bisa menjadi gejolak pasar, tapi let's semoga saja ada kabar baik dari MSCI, karena memang MSCI ini sangat sangat menjadi acuan sekali, terutama untuk para investor asing. Kita ketahui pasar kita memang masih dominan, didorong juga oleh investor asing. Dan sekian untuk pembahasan MSCI hari ini. Maafkan atas kelakuan kucing saya, Kiyomoika, yang memang sangat luar biasa. Mungkin dia juga kaget mendengar peraturan baru MSCI yang mungkin akan menjadi gejolak pasar nantinya. Tapi semoga aja nanti di Desember kita ada window dressing lebih dahulu ya, agar sama-sama kita next sebelum dia koreksi sehat di awal tahun. So, kita akan bahas apa lagi? Kalian bisa drop di komen apa yang mau dibahas gitu ya. Sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya. Tapi jangan lupa follow Instagram aku Susistiawati22 dan juga TikTok aku Susistiawati1994. Dan juga buat teman-teman yang punya usaha ingin buka website, bikin website program, aku ada bisnis creativeweb.id. Kalian bisa kunjungin juga websitenya, di sana nanti tim aku akan membantu kalian. So, itu aja yang bisa aku sampaikan di segmen di podcast hari ini. Untuk segmen MSCI, kita akan jumpa lagi di next podcast selanjutnya. Bye-bye!